Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yussi Dayati, PGM 4A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan sebagai upaya untuk memenuhi tugas UTS. Nah, ada konsep dasar Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Al-Quran Hadis DMI adalah mata pelajaran yang membimbing peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menggambarkan Al-Quran sebagai wahyu Allah serta hadis sebagai pedoman dari Rasulullah SAW. Pembelajaran ini menjadi dasar pembentukan akhlak dan keimanan siswa sejak dini. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Al-Quran adalah petunjuk yang benar bagi orang yang beriman. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW." Hadis riwayat Maliki yang berbunyi, "Tarku fikum amroini lan tadullu ma bihima kitaballahu wa sunnata Rasulullah SAW. Artinya umat Islam akan tetap berada di jalan yang benar jika berpegang pada Al-Quran dan hadis. Lalu kami juga pernah membahas tentang konsep dasar Al-Quran di edisi untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang menjadi pedoman hidup manusia sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya." Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya Allah menjamin kemurnian Al-Quran sampai akhir zaman. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Artinya orang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya ada konsep dasar hadis. Nanti bisa kita sampaikan kepada peserta didik bahwasanya hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Hadis berfungsi menjelaskan isi Al-Quran dan menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Jenis hadis meliputi hadis qauli atau perkataan, hadis fi'li atau perbuatan, dan takriri atau kesetujuan Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah." Quran surat Al-Hars ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu." Artinya umat Islam wajib mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah aku jelaskan kepada kalian." Hadis riwayat At-Tabrani yang artinya semua petunjuk kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi. Selanjutnya kami juga membahas tentang urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis di MI. Pembelajaran Al-Quran Hadis di MI sangat penting karena menjadi dasar pembentukan iman, akhlak, dan karakter peserta didik sejak usia dini. Melalui pembelajaran ini, siswa dibiasakan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran serta hadis dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan
kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran surat An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa basyra lil muslimin. Artinya Al-Quran menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Artinya belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah amalan terbaik. Selain kita mengetahui konsep dasar Al-Quran dan hadis, kita juga perlu mengetahui ruang lingkup materi Al-Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran hadis di MI meliputi pengenalan huruf hijaiyah, tajwid dasar, hafalan surat-surah pendek, serta pemahaman makna ayat pilihan. Selain itu, siswa juga belajar hadis pendek tentang akhlak dan kehidupan sehari-hari agar dapat diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Artinya umat Islam diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu pahala atau kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Man qara'a harfan minal kitabillahi falahu bihi hasanatu wa hasanatu bi asyri amsalha. Artinya setiap huruf Al-Quran bernilai pahala. Selain itu juga kita harus memahami karakteristik peserta didik Madrasah Ibtidaiyah dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Peserta didik MI berada pada tahap perkembangan operasional konkret atau sekitar umur 6-12 tahun, sehingga mereka lebih mudah memahami pembelajaran yang bersifat nyata, tidak abstrak atau konkret, lalu visual dan menyenangkan. Mereka suka bermain, mudah bosan, dan memiliki daya ingat kuat melalui pengulangan. Oleh karena itu, pembelajaran harus dibuat aktif dan menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran surat Al-Qamar ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Artinya Al-Quran mudah dipelajari bagi yang mau belajar. Rasulullah SAW juga bersabda, mudahkanlah dan jangan mempersulit, serta gembirakanlah dan jangan membuat orang lain lari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dalam mengajar harus dibuat mudah dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran itu juga sangat penting kita mengetahui pendekatan dan model pembelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah bisa menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, serta pendekatan kontekstual agar materi dekat dengan kehidupan siswa. Nah, di sisi lain juga kita bisa menggunakan model pembelajaran yang digunakan antara lain bisa cooperative learning, problem based learning, dan pembelajaran berbasis hafalan atau disebut dengan model tahfidz, dan serta pembiasaan atau keteladanan sehingga bisa membentuk karakter. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya manusia dianjurkan bekerja sama dalam kebaikan. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan baik atau itqan. Hadis riwayat At-Tabrani, innallaha yuhibbu idza 'amila ahadakum amalan ayyutqina. Artinya belajar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkualitas.
selanjutnya, setelah kita mengetahui pendekatan dan juga model pembelajaran yang bisa digunakan, ada juga strategi dan metode. Kedua ini juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan kita bisa melakukannya dengan mengutamakan keaktifan peserta didik, pembiasaan, keteladanan, serta pembelajaran yang menyenangkan agar siswa mudah memahami dan mengamalkan materi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa melalui kegiatan membaca, menghafal, memahami, dan juga mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang dapat digunakan bisa dengan ceramah, tanya jawab, demonstrasi, drill atau latihan berulang, pembiasaan, serta cooperative learning. Dari model bisa disambungkan dengan metode tadi agar siswa dapat belajar bekerja sama dan saling membantu dalam memahami materi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Serulah atau manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, pembelajaran harus dilakukan dengan cara bijaksana dan baik. Rasulullah SAW juga bersabda, "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, serta gembirakanlah dan jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Artinya tadi sudah disampaikan bahwasanya mengajar harus memudahkan dan menyenangkan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dari materi pertama sampai pertemuan ke-7. Jadi kesimpulannya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis DMI ini untuk kita sebagai guru sangat penting mengetahui konsep dasar, lalu karakteristik, model dan metode, strategi dan juga pendekatan, karena itu bisa membantu kita agar peserta didik lebih paham. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa menguasai apa yang telah disampaikan agar pembelajaran bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.